Saya pernah bilang sama kalian waktu sebelum main SEA Games, kalau mata kalian bisa ngelihat mereka di lapangan seperti waktu itu kita ngelihat Thailand dan Vietnam, sama kalian juga lihat mereka, saya yakin kita tidak kalah sama mereka. Betul? Betul. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengajak tim nasional sepak bola Indonesia untuk berjuang mengukir sejarah dengan lolos kualifikasi untuk berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Ia mengajak para penggawa skuad Garuda agar kembali membuat sejarah prestasi sepak bola Indonesia seperti yang ditorehkan saat menjadi juara SEA Games 2023. Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama untuk pertama kalinya. Bukan tidak mungkin kalau kita baik untuk coba tembus Olimpiade, ujar Erick Thohir. Erick mengatakan PSSI, pelatih Sintayong, serta ofisial masih tidak puas dengan hanya juara SEA Games saja. Ia berkeyakinan para pemain juga memiliki perasaan tidak kepuasan yang sama. Menurut ia, ada impian yang lebih besar lagi dalam menorehkan prestasi sepak bola, yaitu pada Piala Asia U23 2024 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. Erick mengakui timnas akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat dalam grup A, namun mengalahkan tim-tim tersebut bukan hal yang mustahil untuk diraih. Saya pernah bilang kepada kalian waktu sebelum main di SEA Games, kalau mata kalian bisa melihat mereka di lapangan seperti waktu itu kita melihat Thailand dan Vietnam, sama kalian juga lihat mereka. Saya yakin kita tidak kalah dengan mereka, ujar Erick Thohir. Ia mengatakan timnas saat ini merupakan generasi sepak bola Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bisa merasakan berkompetisi di Olimpiade. Satu pemain keturunan Kai Boham mengungkapkan dirinya masih memendam hasrat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia menegaskan akan berusaha agar suatu hari nanti bisa menjadi kenyataan. Kai Boham pasti sudah tidak asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Namanya pernah trial di bawah asuhan Sintayong. Tidak sendirian, Kai Boham melakukan trial bersama Jim Croce dan Mike Christoffel. Sayangnya ketiganya masih belum dilirik Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan ini justru menarik untuk memproses Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Hal tersebut belum lama ini menjadi sorotan oleh akun Instagram @nuansabellers. Mereka memberikan perbandingan dari awal pemain yang diuji, yakni Kai Boham, Jim Croce, serta Mike Christoffel. Sedangkan hasil foto lainnya adalah pemain timnas Indonesia yang diterima masuk skuad Garuda, yaitu Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Postingan itu lantas mendapatkan sorotan Kai Boham. Ia menegaskan masih menyimpan keinginan agar bisa tampil dengan seragam merah putih. Suatu hari insya Allah, tulis Kai Boham di kolom komentar unggahan tersebut. Sontak banyak netizen yang ikut memberikan semangat terhadap dirinya agar bisa terus meningkatkan kualitasnya supaya dipanggil Sintayong. Adapun Kai Boham merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Saat ini ia sedang menimba ilmu di SCT Selar U21. Ibu Tom Haye yang bernama Maria Haye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Untuk itu ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal ini karena proses perpindahan federasi pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itu, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Tom Haye menyumbang 1 assist. Pemain berusia 29 tahun itu berhasil mencetak assist melalui tendangannya yang langsung disundul JIJ ke arah gawang. Setelah menjalani debut manis bersama timnas Indonesia, Tom Haye pun membagikan kebahagiaannya dengan mengunggah video dirinya saat bersama skuad Garuda. Dalam video itu memperlihatkan Tom Haye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat JIJ mencetak gol. Walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan, mantan pemain ADO Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini, ternyata ibu dari Tom Haye pun memberikan respon kepada anaknya.
Sang ibu yang bernama Maria Haye itu pun mengaku bangga dengan Tom Haye. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan baru. Petualangan baru, Mama bangga, tulis ibu Tom Haye yang bernama Maria Haye. Tak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Haye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada ibu Tom Haye karena telah melahirkan pejuang timnas Indonesia. Kelvin Verdong mengutarakan harapan tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia menyusul proses naturalisasi dan babak kualifikasi yang tengah berjalan. Verdong menjelaskan tengah menjalani proses naturalisasi. Pemain 26 tahun yang berkostum NHC Nijmegen itu tak tahu kapan peralihan warga negara bisa tuntas dan mendapat lampu hijau memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki peluang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengantongi 7 poin dari 4 laga dengan perincian 2 kali menang, sekali seri dan sekali kalah. Laga skuad merah putih selanjutnya adalah melawan Irak. Dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha, Verdong tak bisa memastikan apakah dirinya akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak pada Juni 2024. Terlepas dari hal tersebut, Verdong berharap bisa mendapat kabar baik ketika ditanya soal tanggapan mengenai supporter Indonesia. Pemain jebolan tim junior Feyenoord itu menyatakan cukup mengikuti aksi-aksi timnas Indonesia dalam beberapa waktu belakangan, termasuk saat membenamkan Vietnam dalam 2 laga beruntun. Terus dukung Indonesia seperti yang kalian sekarang lakukan. Saya saja yang belum bermain untuk Indonesia mendapat banyak dukungan DM dari orang-orang Indonesia. Terus dukung kami dan semoga kita semua bisa berangkat ke Piala Dunia. Iya, saya pikir Indonesia juga menjadi lebih kuat sekarang dan di sana juga mendapat dukungan besar dari fans. Dan tim juga bagus, mereka menang 2 kali lawan Vietnam. Kalau tidak salah Juni akan bermain melawan Irak. Iya, dan saya pikir mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Hal yang bagus jika itu bisa terjadi, ujar Kelvin Verdong. Media Vietnam memuji tinggi J.I. Jes, pemain belakang timnas Indonesia yang tampil gemilang pada matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. J.I. Jes menampilkan penampilan yang memukau dalam 2 pertandingan melawan timnas Vietnam. Dia berhasil mencetak clean sheet dan mencetak gol saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi. Prestasinya membuat J.I. Jes terpilih sebagai salah satu dari 11 pemain terbaik versi AFC untuk matchday ketiga dan keempat, mengukuhkan kelasnya sebagai pemain top di tingkat internasional. Selain J.I. Jes, Pitawat Kamai dari timnas Thailand juga mendapat pengakuan atas penampilannya yang mengesankan ketika timnas Thailand menahan imbang timnas Korea Selatan. Media Vietnam dan Tri memberikan apresiasi terhadap penampilan J.I. Jes yang mengakui kehebatannya dalam mengawal pertahanan timnas Indonesia. Dengan masuknya J.I. Jes, pertahanan Indonesia menyentuh standar yang lebih tinggi, ujar media Vietnam dan Tri. Menurut Dantri, J.I. Jes menunjukkan kelasnya sebagai pemain dengan kemampuan membaca situasi dengan baik serta kontribusinya dalam mencetak gol. Kehadiran J.I. Jes dalam tim membuat pertahanan timnas Indonesia semakin kokoh dan menjangkau standar yang lebih tinggi, menyatukan dirinya dengan nama-nama besar di Asia seperti Song Heung-min. PSSI telah mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia U23 untuk menjalani persiapan menjelang Piala Asia U23 2024. Daftar 28 pemain skuad Garuda Muda tersebut diumumkan PSSI melalui laman resminya pada Senin hari ini. Awalnya hanya ada 27 pemain dalam daftar yang dirilis oleh PSSI, namun PSSI kemudian merevisi kembali daftar tersebut dengan memasukkan 1 nama tambahan. Adapun 1 nama yang ditambahkan ke dalam daftar terbaru adalah bek SC Heerenveen Nathan Zoaon. Sebelumnya Nathan diprediksi tidak mendapatkan izin dari klub setelah tidak masuk dalam daftar pemain. Akan tetapi munculnya nama Nathan memastikan bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah mendapatkan izin dari klubnya. Ini adalah pemanggilan pertama Nathan ke timnas Indonesia U23 setelah resmi menjadi WNI. Pemain pinjaman dari Swansea City itu sebelumnya telah memainkan 2 laga bersama timnas senior. Dengan masuknya Nathan, timnas Indonesia U23 kini hanya tidak bisa diperkuat oleh Elkan Bagot dan Beckham Putra karena mengalami cedera. Masuknya Nathan juga membuat Garuda Muda kini diperkuat oleh 14 pemain yang berasal dari timnas senior. Selain Nathan, ada Hernando Ari, Adi Satrio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka.
termasuk juga pemain abroad seperti Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia U23 besutan Sintayong telah berkumpul di Jakarta pada minggu kemarin. Mereka kemudian akan bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk memulai pemusatan latihan. Adapun TC tersebut rencananya akan digelar selama 10 hari. Selain TC, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through.